Gak habis pikir gue. Coba lu bayangin, lu udah sekolah tinggi-tinggi di Jepang, 14 tahun lu kerja di sana, riset, terus bikin motor listrik, dan juga lu dapat 14 hak paten internasional. Kalau lu mau hidup enak, lu tinggal kerja aja di Jepang. Tapi ini orang malah mutusin balik ke Indonesia demi bikin mobil listrik nasional. Jadi ini orang adalah Ricky Elson. Saya tertarik dengan satu video ni. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Kenapa ini konten-konten kreator Malaysia sangat kepo dan gibah masalah kereta nasional Indonesia ya? Kemarahan rakyat Malaysia. Siapa yang buat guling? Aku marah! Tetapi itulah yang dilakukan kepada kereta nasional Indonesia yang saya labelkan sebagai tak jadi, iaitu Timor. Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton. Sementara kita hanya tinggal kenangan nih teman-teman. Jadi, ada mobil listrik Selo karya anak ITS Surabaya. Dan ini adalah mobil listrik asli buatan anak Indonesia. Tidak dapat lirikan dan kabarnya justru dilirik di luar negeri. Padahal dulunya nih digadang-gadang akan mendunia, malah ditinggalkan Indonesia. Sebenarnya Indonesia bisa untuk menciptakan kereta nasional, tetapi digagalkan oleh kerajaan Indonesia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Kenapa sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai kereta nasional, tidak mempunyai mobil nasional? Apakah orang Indonesia tidak ada orang yang cerdas-cerdas, tidak ada orang yang jenius bisa membuat kereta sendiri? Ada para sahabat, tetapi tidak dihargai di negara Indonesia. Bahkan ada seorang yang jenius, mereka sekolah sampai ke Jepang, mereka sampai pulang ke Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia, membuat satu jenama kereta listrik para sahabat. Tetapi sama pemerintah Indonesia, sama kerajaan Indonesia tidak dihargai, malah sampai sekarang tidak jadi. Malah dinyatakan produksi mobil listrik, mobil lokal buatan anak bangsa digagalkan oleh kerajaan Indonesia. Jadi tidak heran para sahabat apabila Malaysia semakin tahun, semakin tambahnya tahun semakin melejit, ekonominya bagus dan juga investor banyak menyerbu Malaysia karena kerajaan Malaysia itu mereka sangat mensupport produk-produk lokal para sahabat. Dan sekarang Kokori malah marah-marah dekat kolom komentar apabila orang membuat konten tentang suatu perbandingan. Kenapa Indonesia sampai sekarang tidak mempunyai kereta nasional? Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Saya tertarik dengan satu video ni. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Bahawa ini telah mengumumkan bahawa Indonesia akan mengeluarkan kereta nasional mereka sendiri. Cuma realitinya ini bukan kali pertama, ini dah kali ketiga. 3 kali cuba, 2 kali melingkup. Sebab kuasa, rasuah dan tipu rakyat sendiri. Pada tahun 1995, Indonesia mengumumkan pelancaran kereta nasional yang pertama, Timor. Cuma satu skru pun bukan daripada Indonesia. Kereta Timor sebenarnya datang daripada jenama Kia, Korea Selatan. Kerajaan beli kereta Kia dan tukar logo, terus jadi Timor. Tahun 1996, kerajaan bagi lesen khas kepada PT Timor Putra Nasional, TPN. Syarikat milik Tommy Suharto, anak kepada Presiden Suharto sendiri. TPN dapat semua kelebihan. Bebas cukai import, bebas cukai jualan mewah dan dibantu oleh bank kerajaan untuk rakyat dapat pinjaman besar. Harga Timor jadi jauh lagi murah daripada kereta lain. Toyota Corolla ketika itu dijual sekitar 70 juta rupiah. Tapi Timor cuma 35 juta rupiah. Bukan teknologi sebab tak bayar cukai langsung. Kia sebenarnya tahu dan bersetuju untuk jual. Tapi apa yang mereka tak tahu, kereta itu akan dijadikan kereta nasional. Bila pecah skandal, Kia hentikan ekspor. Oleh kerana kontrak itu sah, mereka tak boleh ambil sebarang tindakan. Syarikat lain seperti Toyota dan Ford bawa kes ni ke World Trade Organization, WTO.
WTO kemudiannya memutuskan TPN bersalah. Tahun 1998, krisis ekonomi Asia meletup. Bila Rupiah jatuh, rakyat marah dan Suharto digulingkan. Projek Timur runtuh. Selepas Suharto jatuh, TPN tinggal hutang lebih USD 650 juta. Dan siapa yang bayar? Bukan Tommy, bukan keluarga Suharto. Baliknya rakyat Indonesia yang bayar melalui duit kerajaan. Kenapa ini konten-konten kreator Malaysia sangat kepo dan gibah masalah kereta nasional Indonesia ya? Tengok kereta nasional sendiri bila tak di bail out oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia macam Proton ini, bila tak ada bail out dari kerajaan maka akan lingkup alias bankrupt. Ya, korang sendiri gagal dalam melaksanakan program mobil atau kereta nasional kalian. Kenapa nak cakap pasal apa-apa sembarang hal ya ada di Indonesia ya? Lawak kalian ini ya. Kereta nasional korang ini sangat merugikan pembayar cukai di negara kamu, karena mengandalkan bantuan-bantuan dari kerajaan ya, modal dari kerajaan, lalu ada keistimewaan cukai ya, subsidi dan lain-lain. Macam mana nak berbisnis bila harus mengandalkan uang cukai rakyat? Ini memalukan sekali. Dan last ya, Proton harus dijual kepada syarikat Tiongkok Geely. Bila tidak dijual maka kerajaan tidak sanggup lagi keluar uang untuk melakukan bailout ya. Macam mana nak menguntungkan ya bila mentaliti birokrat, mentaliti kaki tangan kerajaan merasa bekerja di perusahaan atau syarikat milik kerajaan ya. Orang Malaysia ini terlalu kepo, terlalu mengurusi apa hal yang ada di negara orang, sementara di negara sendiri pun masalahnya sama atau lebih teruk lagi ya. Nak ulas masalah di negara kamu sendiri, tak payah mengulas apa-apa yang ada di Indonesia ya. Ini memalukan sekali. Korang ini terlalu kepo. Kereta Proton kalian itu bukan buatan Malaysia, 100% made in China ya. Hanya tukar jenama, dalam-dalam, luar-luar semuanya buatan China ya. Jadi tak payah menyombongkan diri seolah-olah korang ini punya program kereta nasional. Korang tak bisa buat mobil ya. Jangan cakap melampau. Oke? Guys, ini gokil parah. Saya baru tahu ternyata Malaysia adalah negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV sendiri, guys. Nah, Malaysia satu-satunya negara di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV. Yang paling gokilnya lagi, IMAS 5 ini bukanlah kereta EV yang pertama negara Malaysia keluarkan. Nah, IMAS 5 ini adalah model terbaru yang Proton keluarkan dengan harga yang terjangkau. Jadi, dia bermula serendah RM56.800 Malaysia. Sehingga model yang premiumnya adalah RM69.800. Jadi dengar-dengarnya ya, model ini adalah antara model yang termurah di saat ini untuk kereta EV. Dengan serendah 56.800, korang dah boleh bawa sebiji IMAS 5. Tak cukup itu lagi, korang tak percaya? Nih, saya bagi contoh interiornya. Seperti dalam gambar nih. Ini interior depan. Ya. Dan ini interior yang belakang. Wow. Memang luas, penuh dengan teknologi terbaru dari Proton. Harga terjangkau. Skrinnya yang sangat besar. So, buat apa lagi korang nak cari kereta-kereta EV di luar sana yang mahal? Yang tak minat EV, boleh beli ni. Proton IMAS 7 PHEV. IMAS 7 sekarang sudah open booking dan ada 3 spek. Enjin guna 1.5 liter 4 silinder NA timing chain yang sama dengan Saga, gabung dengan sistem plug-in hybrid mampu menghasilkan 218 kuasa kuda, 262 Nm torque. Konsumsi minyak 23.3 km per liter, lagi jimat dari Beza. Full charge full tank, Proton cakap boleh jalan sampai 1065 km. IMAS 7 PHEV ini boleh guna DC fast charging 30 ke 80% dalam 16 minit. EV mode boleh jalan sampai 170 km. IMAS 7 PHEV ini dapat rim 19 inci, light bar baru, nampak sikit macam Porsche Cayenne. Hiasan dalaman dia sama macam IMAS 7 EV, jadi dapat ruang besar, skrin besar, head-up display dan aircon seat. Bini anda suka Proton IMAS 7 PHEV ini ke tak? Cuba tag dia dalam komen.
Gak habis pikir gue. Coba lu bayangin, lu udah sekolah tinggi-tinggi di Jepang, 14 tahun lu kerja di sana, riset, terus bikin motor listrik, dan juga lu dapat 14 hak paten internasional. Kalau lu mau hidup enak, lu tinggal kerja aja di Jepang. Tapi ini orang malah mutusin balik ke Indonesia demi bikin mobil listrik nasional. Jadi ini orang adalah Ricky Elson, anak bangsa yang jenius, idealis, dan juga gila teknologi. Jadi pada tahun 2012, dia dipanggil langsung sama Bapak Dahlan Iskan, Menteri BUMN waktu itu. Pak Dahlan Iskan bilang gini, "Rick, yuk kita bikin mobil listrik." Nah, karena Ricky ini orang yang gila teknologi ya Pak, dia langsung digas aja tuh ajakan Pak Dahlan Iskan waktu itu. Nah, Ricky bikin mobil listrik yang bernama Selo. Mobilnya keren, cepat, nol emisi, dan semua komponennya dalam negeri Pak. Bener-bener asli buatan anak bangsa. Bukan mobil yang spare partnya beli di luar negeri terus dirakit di Indonesia ya Pak. Bukan mobil yang kayak gitu. Ricky bahkan ngembangin sendiri teknologinya dari nol, di bengkel sederhana dengan alat seadanya Pak. Dan juga Ricky sering nginep di bengkel dan sering lupa makan Pak, karena dia sangat fokus sama mobil listrik ini. Ketika mobil listrik ini jadi, langsung dicobalah mobil listrik itu sama Pak Dahlan Iskan. Ketika Pak Dahlan Iskan coba, dia sangat puas sama mobil ciptaan si Ricky ini. Nah, ternyata bukan Dahlan Iskan doang yang kagum Pak, satu Indonesia kagum sama mobil buatan si Ricky ini. Karena pada zaman itu mobil listrik belum populer. Tapi apa yang terjadi? Proyeknya dihentikan Pak, izinnya nggak keluar. Dibilang ini mobil belum lolos uji emisi, belum layak jalan lah istilah kata. Padahal ya Pak, tuh mobil listrik kagak pakai bensin sama sekali. Kok bisa tuh mobil malah nggak lolos uji emisi? Asap aja nggak keluar dari knalpotnya. Gila nggak tuh? Ricky nunggu kejelasan mobil ciptaan dia, tapi nggak pernah muncul Pak hingga hari ini. Tapi lu pikir dia nyerah Pak? Kagak. Dia bangun pusat riset di Tasikmalaya. Nama tempatnya adalah Lentera Bumi Nusantara. Di sana dia ngajarin anak-anak muda bikin motor listrik Pak. Dia bikin PLT Micro Hydro. Dia ngotot bahwa Indonesia harus mandiri energi. Bahkan teknologi harus dikuasai sama bangsa sendiri Pak. Meskipun udah dihianatin gitu sama negara sendiri, tapi nih orang tetap aja mau negara ini maju sama mandiri energi Pak. Kalau lu jadi Ricky, apa yang lu lakuin Pak? Coba komen di bawah. Hanya tinggal kenangan nih teman-teman. Jadi ada mobil listrik Selo karya anak ITS Surabaya, dan ini adalah mobil listrik asli buatan anak Indonesia. Tidak dapat lirikan dan kabarnya justru dilirik di luar negeri. Padahal dulunya nih digadang-gadang akan mendunia, malah ditinggalkan Indonesia. Buat yang dulu ngikutin perkembangan mobil listrik karya anak bangsa, ada mobil listrik namanya Selo. Dulu tuh Selo ini sempat jadi kebanggaan banget. Itu hasil karya cerdas dari anak-anak ITS Surabaya, dipimpin sama Ricky Elson dan Danet Suryatama, plus tim yang dijuluki tim kupu-kupu malam. Dari desainnya aja udah kelihatan sporty kayak mobil balap ya. Dan harapan kita semua, mobil ini bisa jadi kebanggaan Indonesia di kancah dunia, bisa go internasional. Tapi sayangnya impian itu kayaknya harus tinggal kenangan. Si Selo ini kabarnya nggak lolos uji emisi, padahal ini mobil listrik ya. Ironis banget emang. Mungkin maksudnya bukan emisi gas buang, tapi lebih ke uji standar kelayakan jalan atau regulasi yang belum bisa dipenuhi. Karena masalah itu, si Selo ini jadi kayak terkatung-katung, nggak bisa lanjut dikembangkan atau diproduksi massal. Akhirnya beritanya sekarang nih, si Selo bakal segera dilelang atau dijual. Jadi yang tadinya digadang-gadang bakal mendunia, sekarang malah jadi pesakitan dan bakal jadi kenangan aja. Ini bikin sedih banget karena menunjukkan tantangan buat inovasi anak bangsa, terutama kalau udah berurusan sama regulasi dan birokrasi. Padahal potensinya gede banget. Pantes aja Malaysia itu bisa sejahtera kan? Karena pajak mobilnya, khususnya Avanza nih, di Indonesia itu mencapai 4 juta rupiah, sedangkan di Malaysia cuma 385 ribu rupiah. Padahal mobilnya sama persis. Kok bisa ya? Bedanya sejauh itu, Ri? Itu dia, jadi di Indonesia ini pajak kendaraan itu terdiri dari beberapa komponen. Banyak loh, ada pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan, dan kalau mobilnya ganti nama pemilik alias balik nama, itu bisa ngeluarin jutaan rupiah. Bedanya kalau di Malaysia nih, pajaknya itu sederhana banget. Pajaknya cuma dihitung dari kapasitas mesin mobil dan biayanya murah banget. Balik nama cuma sekitar 500 ribu rupiah. Jadi nggak heran pajak mereka ringan banget dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa pajak di Indonesia itu sangat berat? Jadi alasannya, pajak kendaraan itu jadi sumber utama pendapatan untuk pemerintah daerah. Jadi pemerintah pengen mengendalikan jumlah kendaraan biar nggak bikin macet dan polusi. Nah masalahnya sistem perpajakan kita juga udah lama nggak diperbarui. Bayangkan pada hari ini, PMX kita membuat pengumuman bahawa Proton akan diserahkan kepada anak perempuannya, Nurul Izzah, ataupun anak-anak gadis dan lelakinya yang lain. Nah tentu, ianya akan mencetuskan kemarahan rakyat Malaysia. Siapa yang buat gulai? Aku Tetapi itulah yang dilakukan kepada kereta nasional Indonesia yang saya labelkan sebagai tak jadi, iaitu Timur. Timur ini adalah singkatan kepada sebuah nama, iaitu teknologi industri mobil rakyat yang dilancarkan di bawah Tommy Soeharto, anak bongsu kepada Presiden Soeharto ini. Masalah kepada kereta yang dilancarkan oleh Presiden Soeharto ini, konon untuk membawa imej kepada negara Indonesia adalah penuh dengan pelbagai
gagal pelbagai kontroversi. Sebagai contoh, syarikat anak bongsunya dikecualikan daripada membayar cukai import, dikecualikan daripada cukai pajak penjualan barang mewah iaitu PPNBM. Ianya menyebabkan berlaku ketidakadilan. Harga kereta di bawah Tommy Soeharto ini adalah separuh daripada harga kereta-kereta pesaingnya yang lain. Sebagai contoh, harga X-Timor 515 sekadar 35 juta saja berbanding dengan Toyota Corolla yang ketika itu dijual di Indonesia pada harga 70 juta. Akibatnya ialah bila benda dah murah kan, dalam masa 2 tahun 40,000 kereta berjaya dijual. Tetapi masalahnya, walaupun kereta ini diberi nama sebagai kereta nasional Indonesia, hakikatnya kereta ni dahlah diambil daripada kereta Kia daripada Korea Selatan, cuma dibawa masuk ke Indonesia, ditampal sahaja, ditukar dia nama depan itu kepada Timur. Tak cukup dengan tu. Sekurang-kurangnya kalau macam tu, kalau ada kilang pembuatannya dekat Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia yang buat, ada pertukaran teknologi, tak apalah juga. Itu yang berlaku kepada Proton dan juga Pro 2 negara kita. Pada asalnya, Proton pun pada asalnya rebate Mitsubishi, manakala Pro 2 pula rebate Toyota. Tetapi kita mewujudkan ekosistem kilang-kilang untuk membuat kereta itu dekat sini. Kita juga membuat satu pertukaran teknologi sehingga akhirnya kereta yang kita hasilkan adalah hasil teknologi kita sendiri, hasil kebijaksanaan anak bangsa kita sendiri, tanpa kita ciplak lagi mana-mana kereta daripada luar. Itu tidak berlaku untuk kereta Timor. Yang berlaku, Tommy Soeharto cakap ini adalah kereta yang dibuat oleh anak Indonesia di Korea Selatan. Mana logiknya? Akhirnya kereta ini bankrupt apabila negara-negara luar telah membawa kes perlindungan cukai Timor itu kepada WTO, World Trade Organization, di mana mereka menganggap bahawa ini adalah ketidakadilan dalam monopoli dan perlindungan barang, sehingga akhirnya mengganggu pasaran. Daripada laporan ini, aduan ini, akhirnya Indonesia disabitkan bersalah dan Timor kena membayar denda sebanyak $1.2 bilion USA. Tak lama selepas itu, krisis kewangan Asia 1997 pun melanda Indonesia dan Liga Asia. Ia mengakibatkan inflasi, kehilangan kerja, kebankrupsi yang membuatkan rakyat Indonesia akhirnya menggulingkan Soeharto daripada tampuk pemerintahan. Kereta Timor pula daripada 40,000 unit berjaya dijual dalam 2 tahun. Pada tahun 1928, angka yang berjaya dijual dalam tak sampai 2,000 pun, membuatkan ianya terus ditutup dan menjadi lambang kegagalan Indonesia dalam mencipta kereta nasional mereka, tidak seperti negara kita yang berjaya melalui Proton dan Pro 2. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya Indonesia memang bisa untuk mencipta kereta nasional sendiri para sahabat, yang diciptakan oleh anak terlahir dari Indonesia sendiri yang meneruskan sekolah universiti dekat Jepang para sahabat. Mereka sampai pulang ke Indonesia untuk mengharumkan nama baik Indonesia, sampai mereka membuat kereta sendiri dengan kereta listrik yang masih itu di tahun 2012 masih tak ada lagi kereta listrik persahabat. Tetapi dalam uji coba tidak diluluskan oleh kerajaan yang ada dekat Indonesia. Tak jadilah nak dikembangkan untuk mendapatkan kereta nasional yang kereta listrik itu persahabat. Karena Indonesia masa itu masih sangat bergantungan kepada impor BBM Pertamina dari lain negara macam itu. Jadi intinya dalam ekspor dan juga impor dekat Indonesia itu mungkin ada tikus-tikus. Kalau kalian menerima barang impor dari negara ini, kalian berapa persen dapatnya? Kan kayak gitu para sahabat. Itu tikus-tikus dalam media kerajaan dekat Indonesia. Sistemnya kan macam itu. Kan Pertamina kan sudah terkuak kemarin itu. Berapa juta biliun mereka sudah mengkorupsi, merasuah barangan Pertamina itu para sahabat. Padahal angka jualnya sudah sangat tinggi dekat Indonesia. Kenapa kok masih rugi macam itu? Bahkan banyak orang yang bertanya-tanya, kok di Malaysia sudah disubsidi oleh kerajaan Malaysia, bahkan mereka untung berpuluh-puluh biliun. Kenapa di Indonesia yang dijual lebih mahal kok malah rugi, kok malah buntung? Karena kuncinya satu, dikorupsi, itu saja para sahabat. Jadi Bapak Prabowo memang menegaskan bahwasanya Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang mereka akan melancarkan kereta nasional
buatan anak bangsa Indonesia sendiri yang dibuat oleh TNI dari Indonesia macam itu para sahabat. Tetapi semoga saja ini bukanlah omon-omon para sahabat, karena dari Bapak Soeharto dan juga sampai ke Bapak Jokowi mobil SMK itu para sahabat, dan sekarang ini dari Bapak Prabowo sekarang mobil ini apa ya, yang mobil listrik yang buatan dari TNI ini para sahabat, semoga nanti akan meluncur menjadi kereta nasional Indonesia dan memberikan lapangan pekerjaan kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia yang jenius-jenius para sahabat. Dan Malaysia sekarang sudah mencetak rekor, bahkan di tahun 2025 akhir kemarin itu para sahabat, sudah membuat model terbaru Proton para sahabat. Cantik banget para sahabat, Proton Saga yang terbaru itu, bahkan Proton Emas pun, Proton 7 Emas itu sudah keluar lama para sahabat. Memang terbaiklah Malaysia. Indonesia harus banyak-banyak bercermin kepada negara-negara yang sudah sukses membuat kereta nasional sendiri. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.